Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Taib anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali marilah kita mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin atas limpahan rahmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Kita berdoa kepada Allah, selalu memohon kepadanya dalam setiap kesempatan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah dapat mengistiqomahkan kita di dalam jalan iman dan Islam. Salawat beserta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang mengikuti sunnah beliau. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam mengamalkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang berbahagia ini izinkan Ustaz membuka pertemuan kita dengan dua pertanyaan. Yang pertama, anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah, sudah sampai mana bacaan Quran kita? Apakah antum semua sudah membaca Al-Quran dengan memenuhi target antum? Ataukah antum membaca Al-Quran tidak memiliki target sedikit pun, baik itu target harian, baik itu target mingguan, baik itu target bulanan ataupun target tahunan? Anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin, kita sebagai orang Islam, kitab kita Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim adalah kitab yang dimana paling banyak dihafal di seluruh dunia ini, di antara kaum-kaum yang lain. Antum harus tahu bahwasannya umat-umat lain selain daripada kaum muslimin itu tidak banyak mereka dan menghafal kitab-kitab suci mereka. Bahkan kalau kita lihat secara seksama pun mereka tidak acuh tidak acuh dengan kitab suci mereka. Akan tetapi umat Islam, kaum muslimin mereka sangat perhatian dengan kitab mereka, yaitu Al-Quranul Karim. Al-Quran di mana kitab yang paling banyak dihafal, dibaca. Hampir setiap hari kaum muslimin membacanya. Akan tetapi tidak setiap hari pula kaum muslimin itu menghafalnya. Ada yang kaum muslimin menghafalnya setiap hari, tapi tidak setiap hari pula mereka mentadaburinya dan mengamalkannya. Maka dari itu anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan segenap kemampuan yang telah Allah berikan kepada kita, kekuatan, nikmat
kesehatan, maka kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita berzikir. Di antara zikir adalah membaca Al-Qur'an, dengan kita menghafalnya, dan puncaknya adalah dengan kita mengamalkannya dan mentadabburinya. Pertanyaan kedua, anak Ustaz, sudah sampai mana hafalan yang kita punya? Nah, anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang kelas 7, jika antum sudah menghafal, maka nasihat Ustaz adalah pergunakan kesempatan itu untuk menghafal dengan sebaik-baiknya, dengan memperhatikan kualitas dan kuantitas hafalan yang antum punya. Ingat, menghafal dengan banyak itu baik. Hafalan yang kita punya, kita menghafal per hari 2 halaman bahkan lebih, itu baik. Akan tetapi jika kualitasnya tidak ada, maka itu dapat menurunkan nilai dari hafalan antum. Hafalan banyak sampai 3 halaman, 4 halaman per hari, tapi tidak mempunyai kualitas, dari sisi tajwidnya berantakan, kemudian iramanya berantakan, bacaannya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh ulama-ulama kita, oleh qori-qori kita selama ini. Itu harus menjadi bahan pertimbangan juga buat antum. Baik, sedangkan jika kita memiliki kualitas yang baik dalam hafalan kita, makharijul huruf pas, hukum-hukum tajwid terpenuhi, iramanya baik, akan tetapi kuantitasnya sedikit, padahal antum dapat berusaha untuk memperbanyaknya, maka itu juga memiliki nilai yang kurang, Karena apa? Karena antum memiliki kesempatan untuk memperbanyak hafalan Quran antum. Jadi pergunakanlah waktu itu, Pergunakanlah waktu itu dengan sebaik mungkin. Jadi nasihat Ustaz pada antum semua yang sudah menghafal, haraplah terus memperbaiki bacaan antum dan memurojaah. Kemudian yang bacaannya kira-kira kurang bagus, perbaiki dulu bacaan antum, baru antum menghafal Al-Quran. Karena jika antum tidak memperbaiki bacaan antum, antum lanjut saja dalam menghafal Al-Quran, maka nanti suatu ketika antum akan ibarat menghafal Al-Quran itu dengan 2 kali, Karena apa? Yang pertama antum udah menghafal tapi bacaannya masih kacau balau, masih kacau balau. Nanti akan dikoreksi oleh pembimbing antum, hafalan antum, harus dengan bacaan yang baik. Maka antum ibarat seperti menghafal dengan 2 waktu yang berbeda. Jadi anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikut 2 pertanyaan Ustaz kepada antum semua agar selalu kita ingat apa tujuan kita dalam belajar, tujuan kita untuk hidup kita ini, Apalagi Ustaz di sini sebagai guru tajwid, kewajiban Ustaz lah yang mengingatkan antum untuk selalu bersama Al-Quran, untuk hidup selalu bersama Quran. Jangan katakan sulit Ustaz, tidak, jangan katakan sulit, karena Al-Quran ini sudah dimudahkan untuk kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir." Sungguh telah aku mudahkan Al-Quran ini untuk dihafal, dipelajari.
ya, maka sudah sepantasnya kita sebagai orang Islam, kaum muslimin, kita punya kitab suci, ya, haruslah kita membersamainya dalam hidup kita. Taib anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu sebagai perenungan dari Ustaz untuk antum ya. Karena kita sudah belajar lama, harus ada juga perenungan yang Ustaz berikan untuk antum. Karena ya, setiap hidup kita ini ada hikmahnya. Rutinitas harian kita selalu ada hikmahnya. Nah, antum harus tangkap hikmah-hikmah tersebut, di mana hikmah tersebut dapat berguna untuk diri antum. Baik, anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pelajaran kita ya. Hari ini kita mempelajari tentang latihan-latihan pengucapan huruf dengan menggunakan hukum-hukum tajwid. Seperti yang antum lihat di layar kaca antum ya. Kita mulai ya. Ini A. Ingat A itu di mana letaknya? Benar sekali ya, di tenggorokan bawah ya. A, I, U, A. Ayo anak-anak Ustaz, diikuti suara Ustaz ya. Sekali lagi ya, Ustaz contohin. A, I, U, A. Ini mati ya. Sudah. U, an, ani, a, na. Minal mu'ni. Ma'i, an, ani, a. Ingat ya anak Ustaz, ini panjang ya, dinamakan mat iwab ya. Contoh yang kedua, ba. Di mana letak huruf ba? Letak huruf ba itu ada di bibir ya. Bertemunya kedua bibir dalam keadaan tertutup. Oke, taib. Contoh yang kedua, ba. Babi bu ab. Ayo anak-anak Ustaz, dibaca, diikutin iramanya seperti yang Ustaz baca. Bu bam bani babna. Ingat ya, ini kok iklab. Minal mubani. Mabibam bani ba. Contoh yang kedua, tati tuat. Ingat ya, kalau ta ketika dia sukun ada sedikit desirannya, at ya. Di mana letak huruf ta? Punggung ujung lidah pada posisi pangkal dua gigi seri atas ya. Tutan tani tatna ya, ikhfa. Minal mutni. Mati tan tanita. Kemudian anak Ustaz yang sa, di mana letak huruf sa? Ya, ini punggung ujung lidah pada posisi menempel di ujung dua gigi seri atas. Sasi su as. Susan sani sasna. Anak Ustaz ya, ingat ya, sanya didesirkan dia ya. Maka ketika dia sukun ya, ketika dia sukun dia rokhawah ya, rokhawah. Jadi sasna ya, mengalir aliran suaranya. Minal musni.
Mathisan sanisa. Baik, saudara Nasan. Sekarang kita ja. Ja itu ada di lidah bagian tengah pada posisi langit-langit bagian atas ya. Jajiju aja. Qalqalah ya. Jujan jani jajna. Minal mujni. Majijan jani ja. Baik, sekarang huruf ha. Ha hi hu ah. Ayo anak-anak Ustaz. Ha ada di tenggorokan tengah. Ayo diikutin. Ha hi hu ah. Hu han hani hahna. Minal muhni. Mahihan haniha. Antum harus ikutin ya, harus ikutin. Jangan tidak antum ikutin di rumah, harus diikutin. Kemudian huruf kha. Kha letaknya di tenggorokan atas ya. Kha khi khu akh. Sudah anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah. Khu khan khani khakhna. Minal mukhni. Makhi khan khani kha. Kita percepat ya. Kemudian huruf dal. Gimana letak huruf dal anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah? Dal, to dan ta sama ya letaknya punggung ujung lidah pada posisi pangkal dua gigi seri atas. Ya, ini huruf aslinya dal ya, tapi karena udah barisnya jadi dibaca da. Dadi du ad. Ayo anak-anak Ustaz. Kalau sukun dia jadi qalqalah ya. Du dan dani dadna. Minal mudni. Madi dan dani da. Kemudian letak huruf za ya, za punggung ujung lidah pada posisi menempel di ujung dua gigi seri atas ya. Za zi zu az. Ingat ya, ini dia dari rokhawah az. Ulangi. Za zi zu az. Sudah anak Ustaz, kita ulang ya. Kita lanjutkan. Zu zani zazna. Minal muzni. Mazidan zanida. Kemudian huruf ro. Baik anak-anak Ustaz, ini pelajaran yang asik sekali ya untuk kita pelajari kalau kita memang bersungguh-sungguh ingin memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Kemudian huruf ro ya. Roriru ar. Tebal ya kalau dia sebelumnya berharokat fathah.
Kita lanjutkan. Ururan rani rarna minal murni mariran rani ra. Tapi di mana letak huruf ra? Letak huruf ra itu berada di awal punggung ujung lidah pada posisi gusi dua gigi seri atas. Kemudian huruf za. Ya, za. Za itu sifatnya shafir ya, atau tipis. Ya. Jadi huruf zai ini berada di makhrajul hurufnya ujung lidah pada posisi dua gigi seri bawah. Lalu suara keluar melalui celah di antara dua gigi seri atas dan bawah. Ya, jadi harus setipis mungkin ya antum untuk mengucapkannya. Kita lanjutkan. Zazizu az. Ya, kalau dia sukun dia maka dirokhawahkan, dia mengalir. Zazizu az. Ayo anak-anak Sad. Zuzan zani zazna minal muzni mazizan zanizan. Kemudian huruf sin ya, sama ya, makhraj hurufnya sama, dia juga bersifat shafir ya. Sekali lagi anak Ustaz, dia harus tipis ya, harus tipis. Sasi su as. Ayo anak Ustaz. Susan sani sasna minal musni masih sanisa. Kemudian huruf sya. Huruf sya ini tafasyi sifatnya ya, yaitu tersebarnya udara pada seluruh mulut ketika mengucapkan huruf pada makhrajnya ya. Kita lanjutkan. Syashishu ash. Ayo anak-anak Ustaz. Shushan shani shashna minal mushni mashishan shani sha. Baik, kita lanjutkan anak-anak Ustaz. Huruf shad ya, huruf shad sama kayak huruf zai dan huruf sin ya. Sifatnya shafir, berada di ujung lidah pada posisi dua gigi seri bawah. Lalu suara keluar melalui celah di antara dua gigi seri atas dan bawah ya. Sa si su as. Ayo anak-anak Ustaz dikotin. Su san sani sasna minal musni masisan sanisa. Kemudian huruf dot ya, huruf dot ini tepi lidah ya. Huruf dot berada di salah satu tepi lidah atau kedua-duanya pada posisi gigi geraham atas ya. Boleh juga tengah, boleh di kiri, boleh kanan ya. Dodi du ab. Ayo anak-anak Ustaz. Ingat, dot bukan qalqalah. Du don doni dot na.
minal mudni maridan dhanidha. Percepat ya, huruf to. Tatitu ato. Ingat to sukun ya, maka dia qalqalah. To, dal dan ta sama ya, penghujung lidah pada posisi pangkal dua seri atas. Tu ton toni totana. Minal mutani matitan tanita. Kemudian huruf dha ya, dhadhidu av. Dhu dhani dhadna. Minal mudni maghidhan dhanidha. Kemudian huruf ain ya, ai'u a. Ingat huruf ain ada di tenggorokan tengah. Sekali lagi ya, ai'u a, harus dipaksakan sedikit. Ani a'na. Sekali lagi ya, saya ulangi ya. Afwan, ini tidak ikhfa ya, ini idhar. Ani a'na. Minal mu'ni ma'i'an ani'a. Tenggorokan tengah harus dipaksa ini anak Ustadz yang mati Allah ya. Untuk hari ini Ustadz rasa ini huruf ain Ustadz belum terlalu sempurna ya, karena Ustadz ada sedikit masalah di rahang ya, agak flu juga. Jadi terasa perbedaannya. Huruf ghain ini tenggorokan atas ya, ghaghiru ag. Ayo anak Ustadz, ghuran ghani ghorna, mengalir ya, ghorna. Minal mughni maghiran ghani gha. Kemudian huruf fa ya, fa di kedua bibir ya. Ingat gigi antum mengenai bibir dalam ya, bibir dalam. Fa fi fu af. Fu fan fani fafna. Minal mufni ma fi fan fani fa. Kemudian huruf qa. Nah, dia bedain qa dan ka ya. Qaqiqu aqa. Quqan qani qaqna. Saya ulangi ya. Quqan qani qaqna. Minal muqani maqiqan qaniqa. Kemudian huruf kaf ya. Ingat ini kenapa tadi ada eng ya, karena ikhfa nun sukun atau tanwin berjumpa dengan huruf qaf dan kaf, maka dia berbunyi seperti eng ya. Sekarang kaf. Kakiku ak. Nah, ingat ya, kaf berada di depan dari qaf ya, berada di posisi daging-daging yang di antara bagian tulang atas dan tulang lunak yang paling belakang. Ku kan kani kakna. Ada sedikit desirannya anak Ustaz.
minal mukni makikan kanika. Kemudian huruf lam ya, kita percepat ya. Lalilu al lulallani lalna minal mulni malilallanila. Mestinya Ustaz jadikan idgham bila gunnah ya. Kemudian huruf mim. Ma mimu am. Ingat ya, bibirnya harus tertutup sempurna. Mu mam mani mamna minal mumni mami mam mani ma. Jadi idgham bila gunnah. Alhamdulillah. Yang huruf na. Nani nu an nunan nani nanna. Ini menjadi apa dia ya? Mati ya. Usah ulang ya. Nunan nani nan. Nah, seperti itu ya kalau dia secara hukum tajwid ya. Minal mun maninan nanina. Kemudian huruf waw ya, huruf waw ya Nana Ustaz yang dirahmati Allah. Wawi wu au. Ayo dibaca. Sudah. Wu waw wani waw na. Minal muni mawi waw wani wa. Kemudian ha ya, ha besar. Ha hi hu ah hu han hani ha na minal muhni mahihan haniha. Yang terakhir ya Nana Ustaz, rahmati Allah, huruf ya. Ya yi yu ai yu yayyani yayna minal muini mayi yayyaniya. Ingat ya anak Ustaz, ini ditahan tadi ya. Nunan nani, langsung ke huruf nun yang kedua. Ya, ibaratnya seperti itu. Ini ada tasdidnya kalau disambung ya. Bukan disamarkan ya. Afwan Ustaz, saya salah ya. Ini ditahan. Nunan naninan minal mun maninan nanina. Taib, yang dirahmati Allah. Anak Ustaz semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu saja yang dapat Ustaz sampaikan ya. Lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Jika ada kesalahan antum boleh hubungi Ustaz ya, karena Ustaz juga manusia, punya salah ya, bisa khilaf. Ya, Ustaz terbuka orangnya. Kalau Ustaz salah silahkan dikoreksi. La ba'sa ya. Jazakumullah khair jika ada antum yang ingin mengoreksi Ustaz. Demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.